Harga merupakan sarana pertukaran nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Stop meremehkan cara menentukan harga, karena harga adalah penentu barang atau produk ini akan dibeli ataupun tidak. Pada bab ini juga akan dibahas bagaimana saluran distribusi pada jasa inti dan jasa tambahan secara saluran fisik maupun elektronik. Teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya bauran pemasaran. Di sana ada beberapa P. P yang di sini yang saya maksud pertama adalah price. Price adalah satu-satunya P yang dapat memberikan sumbangsi pendapatan untuk perusahaan. P yang lainnya seperti place, people, ini justru akan mengeluarkan budget. Nah, sekarang kita bahas tujuan yang pertama terkait keuntungan, terkait pendapatan. Bahwa yang namanya perusahaan pasti memiliki target berapa yang akan dicapai. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua terkait return of investment. Setelah melakukan investasi, berapa lama ini akan kembali modalnya. Kemudian poin yang ketiga, bahwa untuk mencapai keuntungan yang diucapkan tadi, ini perusahaan bisa membagi kepada beberapa divisi. Caranya, strateginya juga bisa dengan pembagian geografis. Geografis ini targetnya berapa, atau juga divisi. Pada poinnya adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan. Misal ketika turun pendapatan, berikanlah diskon. Kemudian ketika nanti pendapatannya sudah banyak meningkat, naikkan harga misal. Jadi yang memiliki alokasi terbanyak, terbesar, terkuat, dia yang bisa mendapatkan. Tujuan penetapan harga yang kedua adalah membangun atau membentuk permintaan. Jadi di sini bagaimana caranya agar permintaannya tinggi, strateginya harganya diturunkan. Strateginya tujuannya adalah untuk membangun pandangan orang bahwa acara ini berhasil, acara ini sukses. Misal, ketika ada acara olahraga, tiketnya dijual relatif banyak yang murah. Kenapa ya? Agar penuh. Dengan itulah orang-orang akan memiliki persepsi acara ini akan berhasil. Tujuan penetapan harga yang ketiga adalah pengembangan basis dari pengguna. Strateginya diskon. Lalu yang kedua, membuat kontes atau perlombaan. Sekarang lagi banyak ada kompetisi, misal stand up comedy yang dengan sponsor sebuah brand tertentu. Tujuannya salah satunya ya untuk ini, untuk melebarkan bagaimana user ini. Diberilah hadiah, tapi dengan demikian brandnya akan semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Rumus dari penentuan harga jual per unitnya adalah bagaimana Anda sudah mengetahui total cost, kemudian ditambahkan dengan jumlah tertentu berapa laba yang ingin dicapaikan. Jadi sekali lagi, rumusnya adalah total cost ditambah dengan jumlah laba yang akan diinginkan sehingga digabungkan, itulah harga jual per unit yang ditawarkan. Penetapan harga markup adalah di mana misal saya seorang pedagang membeli barang, saya markup harganya, kemudian saya jual kembali. Penetapan harga break even di mana pendapatan yang saya dapatkan sebagai penjual itu ada di pengeluaran yang dikeluarkan oleh saya untuk membeli produk yang dijual. Jadi dapat untungnya tidak ada gitu. Atau dalam kalimat lain, tak ada untung yang didapatkan di sini. Biasanya ini untuk meminimalisir adanya kerugian. Produk yang tak laku ya dijual,
selama harga pengeluaran yang saya keluarkan itu tertutupi. Nah, itu dia break even. Penentuan harga berdasarkan kompetitor adalah dasar referensi utamanya kita sebagai pengusaha menetapkan harga hanya dari kompetitor. Jadi harganya berapa kompetitor ini? Ada 3 kemungkinan di mana harga kita di atas kompetitor. Ini apabila kita memiliki diferensiasi atau pembeda yang jelas, yang kuat. Harga sama dengan kompetitor. Situasi ini biasanya ada 2 kemungkinan. Produknya ini seragam relatif. Laundry misalnya. Kemudian harga kita bisa di bawah dari kompetitor. Sebaliknya dari diferensiasi yang kuat, ini terjadi apabila diferensiasi kita lemah ataupun kita berada di pasar baru, pemain baru di sebuah pasar kerja. Pada bagian ini, penetapan ataupun penentuan harga didasarkan kepada pelanggan. Ada 4 poin terkait pembahasan ini. Yang pertama adalah harga rendah merupakan nilai. Yang kedua, bagaimana pelanggan menitik beratkan kepada manfaat. Kemudian poin yang ketiga, yang namanya nilai itu harga versus kualitas. Dan poin yang terakhir, yang keempat, bagaimana perbandingan antara manfaat total dan pengorbanan total yang dilakukan oleh pelanggan. Kita akan bahas yang pertama, harga rendah adalah nilai. Ada 4 poin lagi di sini. Yang pertama adalah diskon. Diskon diberikan ketika dideteksi bahwa adanya penurunan penjualan. Untuk meningkatkannya, berikan diskon. Lalu yang kedua ada harga psikologis. Jadi ketika harganya 100.000 misal, turunkan 99.000. Ketika ada angka depannya 9, orientasi orang akan berpikir ini lebih murah. Padahal maksudnya ya 100.000. Ketiga adalah synchro pricing. Harga ini dikelola penempatannya. Saya ambil contoh kamar hotel. Kan bagaimana caranya kamar hotel ini agar relatif penuh secara konsisten, maka harganya bisa diatur. Ada harga weekend, weekdays. Poinnya adalah bagaimana agar semua kamar hotel menjadi terisi dan produktif. Kemudian yang terakhir adalah penetrasi pasar. Ketika produk baru masuk ke pasar, dikeluarkan, diberikan harga murah. Kenapa? Agar orang bisa mencoba terlebih dahulu, agar pasarnya bertambah luas terlebih dahulu. Yang kedua, nilai adalah segala hal yang diharapkan. Ada 2 pembagian ya di sini. Yang pertama adalah harga prestis. Pemasar memberikan harga yang tinggi di mana ini siap untuk dibeli, alias ada pasarnya, ada peminatnya. Untuk apa ya? Untuk prestis. Harga diri yang lebih tinggi dianggap lebih baik, lebih kaya, dan alasan lainnya terkait dengan prestis. Kemudian yang kedua adalah skimming price ya. Di mana ini premium, ada segmen khusus. Harganya pun ditawarkan dari awal sudah tinggi. Ketiga, nilai adalah hubungan harga versus kualitas. Jadi, pembeli kita akan memperhitungkan harganya dengan kualitasnya. Sepadankah? Pada pembahasan ini ada 2 pembagian. Yang pertama adalah value pricing, di mana penjual berhasil menginformasikan adanya nilai ataupun kualitas dari produk yang dijual sehingga berani membayar tinggi. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Ada pembeli, dipisahkan segmentasinya dari yang secara umum dan diberikan paket khusus ataupun harga khusus di sana. Nilai adalah paket spesial yang ditawarkan. Jadi yang namanya pelanggan akan mencari manfaat terbanyak yang bisa diperolehnya. Ada 4 bagian di sini. Yang pertama adalah harga komplementer.
Nanti ada 3 bagian detail, akan saya bantu tunjukkan dengan teks untuk mempermudah menyerap definisinya. Kemudian ada harga berbanding dengan nilai. Terkait harga dengan nilai ini, bagaimanakah perbandingan manfaat dengan harganya? Tentu saja. Yang ketiga adalah price framing. Pada price framing ini ada paket yang ditawarkan. Mendapatkan apa saja, kemudian harganya berapa, di sana pelanggan bisa memilih sesuai kebutuhan dan budgetnya. Yang terakhir adalah price bundling. Ada 2 produk di sana, misal minimal, kemudian harga dan harganya disatukan sehingga menjadi satu kesatuan, dan secara fungsi ini mirip-mirip karena satu segmen biasanya. Penyaluran jasa ini ya bisa secara fisik ataupun secara elektronik, dan terkait ini perlu jawab pertanyaan what, when, where, and how. Apa yang disalurkan? Yang pertama adalah aliran informasi dan promosi. Tujuannya untuk membuat orang paham dan tertarik. Yang kedua adalah aliran negosiasi, di mana poin di sini adanya kesepakatan biasanya dilakukan oleh pihak yang ingin menjual kembali negosiasi ini. Yang ketiga adalah aliran produknya, bisa secara fisik kemudian elektronik. Bagaimana jasa disalurkan? Yang pertama adalah pelanggannya, misal saya datang ke tempat yang orang ini berjualan. Maka perlu dipastikan tempat itu strategis, tempat ini nyaman, dan jelas juga jam operasional. Yang kedua adalah penyedia jasa datang ke tempat dari pelanggan. Ini biasanya karena objeknya tidak bisa dipindahkan. Mau cat rumah ya perlu datang dong ke tempatnya, karena yang cat adalah rumah saya misal. Kemudian yang kedua, adanya nilai yang tinggi ditawarkan sehingga maksud saya penyedia jasa, misalnya orang luar itu ya, mau datang ke tempat saya. Dia mau untuk datang, kenapa? Karena saya bayar tinggi, dan saya pun memahami sebagai pelanggan bahwa dia memiliki nilai yang tinggi, ya. Jadi penyedia jasa datang. Alasannya 2 tadi, tidak bisa dipindah objeknya dan adanya nilai yang lebih. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara jarak jauh. Sekarang melalui aplikasi ini terjadi. Marketplace misal juga kan, ini terjadi. Jadi transaksi jarak jauh ini terjadi karena resikonya kecil dan adanya kepercayaan. Sebaliknya, apabila resikonya tinggi kemudian minat sosialnya lebih dominan, yang akan terjadi adalah terjadi kontrak atau kontak langsung secara personal. Terkait keputusan tempat dan waktu perlu diperhatikan. Jadi terkait tempat ya, where-nya ini perlu strategis. Kemudian perlu diperhitungkan juga kendalanya. Harga sewa bagaimana apabila strategis. Perlu diperhitungkan juga tentang hal yang taktis. Masyarakat di sekitarnya cukup banyak kah yang akan tertarik terhadap usaha ini? Dan yang terakhir, inovatif. Kita pernah menemukan adanya klinik bahkan rumah sakit yang bisa bersambung atau ada akses ke mall. Itu inovatif. Setelah where adalah when. Apakah atau kapan waktu dari bisa diaksesnya jasa ini? Apakah waktu tertentu atau fleksibel? Waktu tertentu yang sudah ditentukan, ada pertandingan sepak bola, ya momennya misal Persib versus Arema, ya waktu itu tidak akan berulang lagi dengan momen dan pemain yang sama. Ketika fleksibel, misal ada film dengan judul yang sama, pilihannya ini ada di beberapa waktu, nah, tinggal dipilih. Jasa bahkan bisa 24 jam sekarang, ada jasa-jasa apotek pun dibuka 24 jam, dan banyak makanan juga. Nah, itu tergantung kebijakannya, nanti ada manajemen ataupun manajer jasa di sana yang akan mengambil kebijakan. Peranan perantara dibagi menjadi 2. Yang pertama ada agen perjalanan atau outsourcing di sini. Jadi orang menggunakan agen perjalanan atau outsource, niatnya adalah untuk meminimkan atau efisienkan biaya. Untuk hal-hal tertentu tidak perlu dihandle karena bisa jadi yang dikeluarkan cost-nya lebih tinggi.
Agen perjalanan ini terkait dengan nilai tambahan. Nanti akan menginformasikan atau promosi, kemudian melakukan pendaftaran dan bayar. Nah, tantangannya adalah untuk agen perjalanan, bagaimana dia bisa blend atau menyatu dengan jasa intinya, tidak menjadi kontras berbeda terhadap pandangan dari pelanggan. Yang kedua adalah waralaba atau franchise. Ini jasa inti. Tantangannya untuk waralaba adalah yang pertama atau yang utama adalah sistemnya sudah diatur. Kalau waralaba itu, nah apabila ada yang tidak cocok akan menjadi biasanya tidak bisa diubah karena sudah ada sistem yang utama. Kelebihannya adalah dengan adanya sistem yang sudah dibentuk, biasanya penghasilan pendapatannya akan bisa memberikan jaminan karena mereknya biasa sudah dikenal. Itu dia pembahasan pada penentuan harga dan saluran distribusi jasa.